Dari sana terlihat kan ada dua institusi ya, institusi yang berbeda. Dari sana pengalamannya adalah kita bisa sebenarnya dari kedua institusi ataupun institusi manapun ya yang adik-adik sekarang saya kira sama, memberikan kesempatan yang sama, jadi semua itu kembali ke kita sebagai membuat kita belajar banyak hal dari yang sebelumnya dikoordinir, karena yang saya kebetulan sebelumnya kan ada. Halo Sobat Infinity, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Dengan saya Deva, saya akan menemani di episode podcast kita kali ini. Nah, kemarin Tiara sudah memberitahu di episode kali ini kita akan membahas program studi di lingkungan jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini kita akan khusus membahas program studi dari Sistem Informasi. Topik bahasan kali ini masih sama dengan topik di podcast episode sebelumnya dengan segmen Waktu Infinity Berbincang. Nah, oke, kali ini saya ditemani oleh narasumber kece yaitu Bapak Ardwi selaku Koordinator Program Studi Sistem Informasi. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Selamat siang ya, Deva. Kabar saya baik. Baik, semoga di dalam kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, khususnya di masa PPKM. Nah, sebelum saya mau nanya nih Pak, untuk kegiatan kali ini, bagaimana untuk kegiatan Bapak pada selama pandemi COVID-19, khususnya di saat PPKM diberlakukan? Karena para dosen sekarang bekerja dari rumah. Bagaimana kegiatan Bapak di rumah saat ini? Oke, untuk kegiatan tidak jauh berbeda ya, yang tetap dengan Tridharma plusnya. Jadi Tridharma, kalau sekarang kebetulan di PPKM kan ada di mahasiswa sedang semesteran ya, liburan. Jadi kalau sebelumnya diisi dengan mengajar atau memberi perkuliahan, saat ini mungkin lebih banyak ke kegiatan penunjang. Jadi di dosen kan ada Tridharma, saya bilang plus itu ada Dharma yang lain, satu adalah Dharma sebagai orang tua aja ya. Jadi yang pertama diisi dengan berbagai kegiatan penunjang ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak kegiatan yang mungkin saya ikut juga di dalam kepanitiaan seperti itu, di kegiatan-kegiatan yang diorganisir untuk mengisi waktu semesteran ini ya. Selain mempersiapkan semester selanjutnya, jadi ini dari mahasiswa kan akan memulai semester baru, tahun ajaran baru ya. Ajaran baru 2021-2022, jadi di program studi khususnya mempersiapkan beberapa hal, jadi perencanaan mata kuliah yang ditawarkan, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan program studi maupun saya sebagai dosen secara pribadi gitu ya. Mungkin itu di Deva. Oke, jadi kegiatannya sangat produktif walaupun di kondisi pandemi seperti ini, Bapak masih tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan biodata dari Bapak, agar nanti Sobat Infinity lebih mengenal Bapak Ardwi. Memiliki nama Imade Ardwi Prajana atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Ardwi. Lahir di Sakti 18 November tahun 1986. Berasal dari Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Bapak Ardwi saat ini beralamat tinggal di Jalan Raya Batu Tabeh, Kabupaten Kelungkung. Bapak Ardwi sendiri menyelesaikan program studi sarjananya pada tahun 2010 di bawah naungan program studi Teknik Elektro Universitas Udayana. Selanjutnya, Pak Ardwi menyelesaikan program studi Magister pada tahun 2013
pada program studi informatika di Institut Teknologi Bandung. Nah, banyak sekali penelitian serta pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Pak Ardi. Penelitian terakhir adalah analisis pola siluet pada gerakan tari Bali dengan histogram of gradient dan shift descriptor sebagai anggota. Peneliti pada tahun 2020. Serta pengabdian masyarakat pada tahun 2020 yaitu pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran bagi guru-guru SMA di sebagai anggota. Nah, saat ini selain menjadi dosen, Pak Ardi juga menjabat sebagai koordinator program studi sistem informasi sejak tahun 2018 dan masih sampai sekarang, dan menjadi ketua divisi layanan dan dokumentasi unit pelaksana dan teknik teknologi informasi dan komunikasi atau UPDTIK Undiksa sejak tahun 2017 hingga saat ini. Nah, sebelum lanjut ke topik ini, Pak, saya mau nanya-nanya sedikit terkait biodata yang sudah saya bacakan barusan. Nah, saya mulai dari pertanyaan umum terkait dengan pengalaman nih, Pak. Selama mengenyam ilmu pada saat sarjana ataupun program magister, apakah ada mungkin pengalaman yang bisa di-share kepada Sobat Infinity, mungkin bisa digunakan sebagai acuan apa saja yang harus ataupun tidak perlu dilakukan saat masih berkuliah atau hal lain seperti pengalaman menarik bagi Bapak? Bisa dijelaskan mungkin Bapak pada Sobat Infinity semua? Oke, terima kasih. Tadi disampaikan tentang biodata, mungkin latar belakang pendidikan. Jadi saya S1-nya di Udayana, kemudian S2-nya di ITB. Nah, mungkin dari sana ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi dari sana terlihat kan ada dua institusi yang berbeda. Dari sana pengalamannya adalah kita bisa melihat, bisa membandingkan beberapa hal dari proses selama pendidikan itu. Jadi kalau misalkan di S1 saya kan masih masih di satu pulau ya kira-kira. Ya, masih di Bali ya. Masih di Bali ya. Akan ada pengalaman tambahan jika misalkan bisa mengenyam pendidikan di tempat yang berbeda. Dalam hal ini saya kebetulan ada di Bandung gitu. Jadi pengalamannya mungkin di dalam kampus maupun di luar kampus jadinya ya. Jadi yang intinya adalah membuat kita jadi lebih terbuka wawasannya, kemudian bisa mengambil hikmah dari perjalanan pendidikan itu. Jadi dari S1-nya mungkin ada beberapa hal yang kurang lebihnya, kemudian di S2 juga ada beberapa hal yang kurang lebih, dan akhirnya kebetulan saat ini saya berkecimpung di pendidikan juga. Akhirnya dari sana kita mengambil atau saya sendiri mengimplementasikan apa yang saya kira baik dari dua institusi itu. Kira-kira seperti itu pengalamannya. Jadi kalau adik-adik mungkin selama pembelajaran gitu ya, saya pikir tidak jauh beda ya. Itu kembali ke kita sendiri sebagai mahasiswa. Jadi sebenarnya dari kedua institusi ataupun institusi manapun ya yang adik-adik sekarang ini, saya kira sama, memberikan kesempatan yang sama. Jadi semua itu kembali ke kita sebagai mahasiswa. Banyak kesempatan, cuman kalau kita tidak ambil ya sama juga gitu. Nah itu seperti itu pengalaman. Oke, baik, bagus sekali ya pengalaman dari Pak Ardi itu. Bagi Sobat Infinity sekalian bisa dicontoh nih pengalaman-pengalaman positif yang disampaikan Pak Ardi barusan itu sebagai acuan saat perkuliahan nanti. Nah, jadi saya lihat di sini pengalaman meneliti dan pengabdian masyarakat itu banyak ya Pak. Apakah mungkin saat ini Bapak sedang mengikuti ataupun merancang kegiatan serupa? Gimana Pak? Oke, dari beberapa daftar itu mungkin ya. Di sana kan perannya ada ya. Perannya sebagai ketua, ada yang perannya sebagai anggota. Untuk tahun ini, jadi setiap tahun salah satu kewajiban dosen ya itu kan ada melakukan pengabdian dan melakukan
penelitian dan pengabdian itu sebagai bentuk tridharma yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di selain mengajar ada penelitian, ada pengabdian. Setiap tahun harus ada minimal 1 ya. Nah untuk tahun ini untuk penelitian sendiri saya juga ada sedang berjalan gitu ya. 2 ya kebetulan, yang satu menjadi anggota, yang satu menjadi ketua, kemudian pengabdian juga seperti itu. 2, satu menjadi ketua, satu menjadi anggota. Dan kegiatan saat ini mempersiapkan itu berjalan gitu sebenarnya. Sedang berjalan 2 penelitian yang sudah dirancang sebelumnya melalui pengajuan proposal gitu ya. Nah, itu seperti itu deh. Oke, bagus. Jadi walaupun kondisi pandemi ataupun masih dalam masih libur gitu, kita harus tetap produktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menunjang, bisa kita juga untuk menambah pengalaman ataupun hal yang serupa gitu. Jadinya harus tetap manfaatkan waktu. Kalau misalnya libur gitu, cobalah kita bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi sekarang saya lanjutkan Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan organisasi nih Pak. Nah Bapak kan sekarang menjabat sebagai Korprodi, Ketua Divisi dan Dokumentasi di UPD-TIK. Nah selama menjabat, apakah ada pengalaman menarik yang bisa Bapak sampaikan kepada Sobat Infinity sekalian? Pastinya ada sih. Bisa diceritakan mungkin kepada Sobat Infinity sekalian. Untuk pengalaman mungkin ini sebenarnya saya kebetulan bertugas di tempat tugas ya, untuk pertama menjadi koordinator program studi khususnya sistem informasi. Nah menjadi koordinator itu mungkin lebih ke gini ya, bagaimana kita mengkoordinir jadi bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki. Dalam hal ini adalah di sistem informasi ada sumber daya gitu ya, ada dosen-dosennya yang sangat luar biasa, kemudian ada berbagai fasilitas yang disediakan oleh institusi khususnya. Dari sana kita harus mengkoordinir bagaimana pemanfaatan atau sumber daya yang disediakan oleh institusi tersebut, sehingga di sini Bapak Ibu dosennya yang khususnya yang ada di sistem informasi bisa memanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan atau untuk bisa mencapai tujuan dari program studi sistem informasi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kesannya mungkin karena ini program studi baru ya, program studi sistem informasi ini mendapat izin untuk penyelenggaranya di tahun 2018. Nah itu membangun sesuatu yang baru, ada suka dukanya. Sesuatu yang baru mungkin sukanya itu kita membentuk pola, jadi tidak terlalu sulit kalau kita misalkan mengawali kira-kira. Sukanya seperti itu, tapi dukanya juga ada gitu ya. Dukanya mungkin karena hal yang baru, sebelumnya tidak pernah mengerjakan hal seperti itu, artinya usaha yang keras diperlukan untuk bisa membentuk pola itu seperti itu ya. Jadi cukup lah ya membuat kita belajar banyak hal dari yang sebelumnya dikoordinir, karena yang saya kebetulan sebelumnya kan ada di Prodi Pendidikan Teknik Informatika ya. Sebelumnya dikoordinir, sekarang mengkoordinir ya, tentunya ada hal yang berbeda gitu. Nah itu di program studi sistem informasi. Kemudian kalau misalkan tadi saya juga mendapat tugas untuk ketua divisi di UPD-TIK. Nah di sana saya bersyukur gitu ya, memiliki tim yang tangguh di sana untuk staf khususnya di divisi layanan dan dokumentasi kita ada staf gitu. Jadi sama tugasnya saya mengkoordinir, jadi dengan staf yang luar biasa seperti itu, jadi hanya ya
lebih banyak jadinya kita saling mengisi, saling diskusi, tidak hanya dari ketua divisi ke staf, tapi banyak yang kita dapatkan dari staf ke ketua divisi atau bahkan civitas akademika yang kita layani. Jadi kita di UPTT kan bersifat melayani, banyak hal yang kita dapatkan di sana, termasuk kita akhirnya memahami apa yang dibutuhkan oleh civitas akademika. Kita berusaha memenuhi itu dan belajar untuk itu. Jadi banyak hal yang mungkin karena sama ya, hal yang baru menurut saya, di banyak hal yang akhirnya kita bisa pelajari dari sana. Nah, seperti itu, Dik. Dan Sobat Infinity ya. Oke. Ya, itu tadi pengalaman yang bisa disampaikan oleh Pak Dwi. Memang benar, sebuah hal yang baru membuat kita jadi semakin belajar untuk memahami hal baru tersebut. Jadi Sobat Infinity semua itu bisa dijadikan acuan untuk melakukan kegiatan. Mulailah belajar dari hal baru agar kita bisa lebih berpengalaman untuk kedepannya. Nah, begitu tadi sangat menarik pengalaman yang dimiliki oleh Pak Arwi. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih detail nih Pak sekarang. Nah, yang paling mendasar, saya ingin bertanya, menurut Bapak sendiri, sistem informasi itu apa? Kita menyangkut ke Prodi sekarang. Menurut Bapak, sistem informasi itu seperti apa? Bisa disampaikan kepada Sobat Infinity. Oke. Jadi Depa dan Sobat Infinity semua, sistem informasi itu salah satu cabang ilmu dari ilmu komputer ya, di bidang komputing gitu ya maksudnya. Iya. Yang bersaudara sebenarnya, bersaudara dengan beberapa cabang ilmu yang lainnya yang ada juga di Universitas Pendidikan Ganesha ini dalam bentuk program studi juga. Ada yang namanya komputer, ada yang manajemen informatika diplomanya, dan ada namanya teknik informatika. Jadi bersaudara gitu ya. Jadi kalau saya mungkin lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan kalau sistem informasi itu ada 3 hal yang kita lihat di sana ya. Kalau misalkan 3 aspek yang kita lihat di sistem informasi, yaitu aspek teknologi, kemudian aspek organisasi atau bisnis, dan aspek orang atau manajemen di sana. Di sana melalui itulah jadi kita ada tiga hal yang kita pelajari di sistem informasi. Intinya adalah bagaimana teknologi, kita belajar teknologi, kita juga belajar manajemen, kita juga belajar bagaimana bisnis atau organisasi itu bagaimana menyeimbangkan gitu ya. Jadi kita sebagai komunikator sebenarnya, sebagai jembatan antara bisnis dalam hal ini organisasi dengan teknis, dalam hal ini adalah teman-teman yang mendalami teknologi informasi, dan kita memahami juga manajemen sehingga teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mendukung tujuan bisnis. Kira-kira seperti itu. Jadi sistem informasi itu ada 3 hal yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, seperti itu Sobat Infinity. Oke, jadi menarik sekali ya untuk program studi sistem informasi tidak hanya mempelajari tentang ilmu komputer. Jadi di sana ada manajemen, ada bisnis di sana. Jadi seru lah menurut saya itu program studi informasi bisa nantinya bagi calon-calon mahasiswa untuk bergabung di program studi sistem informasi, karena di dalamnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Iya, seperti itu. Lalu terkait dengan gambaran umum nih Pak tentang program studi sistem informasi, mungkin dari materi yang akan dipelajari ataupun hal-hal apa saja yang bisa dilakukan selama menuntut ilmu di program studi sistem informasi. Mungkin sekarang lebih
merinci kan barusan sudah disampaikan ada 3 aspek itu di program studi sistem informasi. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Oke, 3 aspek yang tadi, tidak 3 hal ya, 3 hal atau aspek yang saya sebutkan tadi tentang sistem informasi itu diwujudkan dalam kurikulum atau kalau kita kenal mungkin mata kuliahnya ya, mata kuliah yang ditawarkan pada program di sistem informasi itu bisa kita golongkan dalam 3 bagian itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologinya atau komputernya ya, teknologi atau komputernya itu pembelajaran tetap belajar tentang algoritma, tentang jaringan komputer, kemudian tentang pemrograman, struktur data seperti itu golongannya untuk kelompok mata kuliah computing gitu ya, untuk komputer. Kemudian kalau misalkan bicara tentang manajemen, ada berbagai hal tentang mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen, manajemen layanan, manajemen manajemen proyek dan yang lainnya. Kemudian ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan organisasi. Jadi di awal juga ketika adik-adik bergabung di program studi sistem informasi kita juga belajar manajemen, ada organisasi dan manajemen. Kemudian ada di dalamnya juga ini agak beririsan juga dengan mata kuliah yang lainnya. Bahkan mungkin kalau ditelusuri ya, ada mata kuliah program studi manajemen yang ada di program studi sistem informasi juga ya, karena memang kembali ketiga hal itu yang kita pelajari ya secara secara dalam, sehingga kita bisa memahami gitu ya, memahami teknologinya kita paham, manajemennya atau orang-orang yang ada di dalam organisasi kita berusaha pahami. Kemudian organisasinya atau bisnisnya juga kita berusaha pahami, sehingga apa yang menjadi keinginan ya dari organisasi itu, orang-orang di dalamnya bisa kita harapkan bisa kita jembatani, kita bisa komunikasikan dengan teman-teman teman-teman yang memahami atau menguasai teknologi. Jadi seperti itu deh ya. Jadi 3 hal itu yang kita pelajari di sistem informasi melalui kurikulumnya. Nah, kemudian mungkin ini kalau berbicara kurikulum juga sesuai dengan perkembangan terkini ya. Kita juga kurikulum kita sudah menganut atau sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh kementerian dari Pak Mas Menteri dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdekanya. Jadi di Undiksa sendiri juga sudah mengembangkan kurikulum itu khususnya di sistem informasi. Jadi mahasiswa selain yang kita tawarkan melalui kurikulum untuk bisa belajar di program studi, kita juga di program studi sistem informasi memberikan keleluasaan, kemerdekaan, walaupun kemerdekaan itu terjaga gitu ya. Jadi memilih untuk bisa belajar di dalam program studi sistem informasi sendiri, maupun ada juga mata kuliah yang ditawarkan baik lintas prodi di dalam Universitas Pendidikan Ganesha sendiri, maupun mengambil mata kuliah di program studi di luar universitas, ataupun mengambil program-program Merdeka Belajar ya. Ada 8 program yang dicanangkan oleh Mas Menteri, itu silakan bisa dimanfaatkan. Jadi tidak melulu ada di belajar mata kuliah di program studi, dengan catatan apa yang diambil, apa yang ditempuh melalui program-program atau mata kuliah yang ditempuh baik di dalam universitas, di luar universitas, ataupun di luar universitas atau di industri, itu semua tujuannya adalah mendukung capaian pembelajaran. Apa yang menjadi tujuannya ke awal tadi ya, 3 hal itu yang menyimbangkan itu, yang penting itu tercapai. Nah, itu dipersilakan atau diberikan kebebasan ke adik-adik mahasiswa seperti itu nih. Dan Sobat Infinity ya, jadi merdeka belajar ya. Sama seperti mahasiswanya, dosennya juga seperti itu, diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, jadi semuanya diberikan keleluasan untuk merdeka ya. Seperti itu adik dan sobat-sobat Infinity ya. Oke, betul sekali mungkin yang disampaikan oleh Bapak. Ini juga bisa dijadikan sebagai acuan
apabila ada yang berminat seperti itu, kayak yang berminat bergabung, kan sekarang sudah disampaikan oleh Bapak apa saja sih nantinya yang dipelajari di sistem informasi, kan bisa dipersiapkan mulai sekarang bagi apabila ada yang ingin bergabung di prodi sistem informasi. Itu sudah disampaikan oleh Bapak barusan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan suatu hal terkait dengan mungkin dari Sobat Infinity ataupun yang ingin bergabung di prodi sistem informasi, masih ada yang awam ataupun belum tahu mengenai program studi sistem informasi itu kedepannya bagaimana, Pak? Seperti peluang kerja ataupun lulusannya nanti itu menjadi apa? Kan itu sering dipertanyakan oleh orang-orang biasanya, Pak. Nanti lulusnya jadi apa? Kan gitu biasanya. Mungkin bisa disampaikan teman-teman semua bisa tahu dan paham. Oke, Sobat Infinity yang mendengarkan podcast kali ini, kalau untuk kesempatan berkarir ya, setelah adik-adik lulus nantinya kuliah di program studi sistem informasi, ada berbagai peran yang bisa adik-adik ambil. Peran yang bisa diambil itu bisa menjadi pengembang sistem informasi atau pengembang aplikasi gitu ya, jadi fokus lebih ke teknologinya. Kemudian bisa menjadi konsultan untuk sistem informasi atau teknologi informasi itu benar-benar menjadi jembatan gitu ya, jadi bagaimana yang tadi pengembang itu komunikasi dengan bisnis. Kemudian peran yang ketiga adalah menjadi ahli basis data. Ahli basis data ini sebenarnya sangat core ya di sistem informasi, karena kalau berbicara sistem informasi itu kan awalnya ada data dulu ya, data yang diolah untuk bisa menghasilkan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh organisasi untuk mendukung visi misinya. Jadi ahli basis data di sini perannya itu banyak ya, jadi cukup core di salah satu peran yang lulusan dari sistem informasi. Jadi tiga hal itulah menjadi profil lulusan ya. Kita sebut profil lulusan program studi sistem informasi, ini menjadi pengembang sistem informasi, menjadi konsultan sistem informasi, dan menjadi ahli basis data atau orang yang menguasai basis data gitu ya. Jadi untuk sektor mungkin Sobat Infinity sudah paham bahwa saat ini dan ke depan itu berbicara teknologi itu harus ya. Jadi apapun bidang yang saat ini bidang bisnis atau pekerjaan itu tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Jadi karena sistem informasi ini belajar saat bidang teknologi juga, atau teknologi informasi atau teknologi itu ya. Jadi kalau misalkan karena gini, dilihat dari gininya sebenarnya bisa di mana saja gitu ya, bisa di mana saja. Ya, jadi tidak harus ini, mungkin berpikirnya saya harus di software house, tidak juga. Kalau dimanapun, kalau misalkan yang membutuhkan peran tadi ya, bisa jadi pengembang, di software house. Jadi konsultan bisa mendirikan usaha sendiri, wirausahawan. Ahli basis data mungkin membantu organisasi untuk mengelola sistem informasi atau aplikasinya, atau mengelola teknologinya di organisasi. Jadi sangat luas sekali sebenarnya peluang kerjanya gitu ya, tidak terbatas, karena ya itu tadi saat ini yang namanya teknologi ini ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Ya, benar-benar. Ya, jadi tidak terbatas sekali. Kebetulan saat ini program studi informasi sistem informasi ini masih gini ya. Angkatan pertama yang 2018 itu masih saat ini semester baru, nanti tahun ajaran baru 2021 ini baru duduk di semester 7 ya.
semester 7, jadi belum punya lulusan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan ya, peluang kerjanya dan nanti apa yang kita pelajari ya, apa yang kita adik-adik pelajari selama ada di sistem informasi nanti bisa untuk mengambil peran-peran itu, khususnya 3 peran yang tadi saya sampaikan. Saya kira seperti itu, Sobat Infinity ya. Oke, itu tadi sudah disampaikan banyak ya dari Pak Ardi terkait dengan lulusan. Jadi lulusan dari Prodi Sistem Informasi ini banyak, peluangnya itu sangat banyak, jadi bisa jadi apa saja. Karena untuk sekarang bermacam-macam pekerjaan itu tidak terlepas dari teknologi, jadi seperti itu. Jadi peluang kerjanya itu sangat banyak. Nah, sekarang saya mau nanya masih seputar lulusan ataupun tentang kerjaan, Pak. Selain lulusan dari Prodi Sistem Informasi itu bekerja di bidang IT, apakah mungkin nantinya lulusan dari Sistem Informasi itu bekerja di luar bidang IT? Apakah ada nantinya pekerjaan yang dilakukan lulusan Prodi Sistem Informasi itu di luar bidang IT? Misalnya lulusan Sistem Informasi nanti kerja di ekonomi, ya kan misalnya seperti itu Pak contohnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Itu kita dari program studi Sistem Informasi merancang agar kurikulum yang mengarahkan atau menuju fokus 3 peran tadi ya, 3 peran tadi di pengembang, konsultan, dan ahli basis data tadi ya. Namun tidak menutup kemungkinan nanti lulusan itu ada yang mengambil peran di luar bidang tadi ya, di luar tiga peran tadi ya. Bisa jadi seperti itu. Itu saya kira bisa juga. Jadi dengan bekal yang kita pelajari, jadi kita berikan selama kuliah di Sistem Informasi, jadi ada bidang manajemennya juga, ada bidang organisasi juga, ada peran bidang TI-nya juga di sana. Namun seperti yang saya sampaikan, kita sangat fokus untuk 3 bidang itu. Nah, walaupun misalkan ada yang di luar bidang itu ya bisa gitu lah, bisa dalam artian tentu kita sangat berharap lulusannya tidak jauh-jauh dari peran itu sebenarnya ya. Nah, itu karena misalkan ingin di luar, nah itu kembali menjadi pilihan ya. Menjadi pilihan dari masing-masing lulusan nanti. Namun saya ingin menekankan di sini ya, kita tidak jauh sebenarnya, tidak jauh, bahkan kita sebenarnya tidak ingin ya sebenarnya kalau bisa, tidak ingin lulusan kita di luar itu. Nah, kalau misalkan di luar itu ya berarti ada sesuatu yang tidak berhasil di kami dalam hal untuk mengimplementasikan apa yang sudah kami rancang. Kira-kira seperti itu. Dan Sobat Infinity ya, jadi kami tetap pada rancangan kami, rancangan di program studi Sistem Informasi itu agar bisa mengambil 3 peran itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kembali ke pilihan ke lulusan kami nantinya gitu ya. Jadi benar. Sobat Infinity ya. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Bapak, yaitu kembali ke pilihan masing-masing nantinya setelah lulus itu mau kemana gitu misalnya. Jadi harapan Bapak ya, untuk lulusan-lulusan nanti agar lebih berfokus ya sebagai lulusan nanti misalnya sesuai dengan apa yang telah dipelajari seperti itu. Bagus menurut saya seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh jadinya larinya intinya dari lulusan Prodi Sistem Informasi. Nah, sekarang agak sedikit melenceng Pak, saya ingin bertanya sesuatu terkait dengan mahasiswa. Untuk program studi Sistem Informasi sekarang ini kan masih terbilang baru di UNIXA. Mungkin bisa disampaikan walaupun baru, prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh Prodi Sistem Informasi, khususnya prestasi
yang diraih oleh mahasiswa, tentunya dari Prodi Sistem Informasi. Ini bisa disampaikan. Baik, ini mungkin kesempatan yang baik saya ingin menyampaikan atau mengapresiasi kepada adik-adik mahasiswa sistem informasi, atau kami menamai sebagai C-Force ya. Jadi melalui ini saya menyampaikan banyak terima kasih berkat kerjasamanya. Jadi ini prestasi ini kan semua berkat kerjasama antara dosen dengan mahasiswa, sehingga peluang-peluang yang ada, peluang lomba itu banyak itu bisa dimanfaatkan, sehingga prestasinya kami berbangga sekali, termasuk program studi yang baru, namun banyak sekali prestasi yang bisa diraih, baik level nasional maupun internasional yang terbaru ya. Nah, di sana prestasi-prestasi yang diraih itu kembali saya sampaikan itu yang sebelumnya kalau misalkan kita berpikir di masa pandemi khususnya ya, kita berpikir wah tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, namun ketika misalkan di masa pandemi dan sampai saat ini justru terbalik gitu ya, mahasiswa memanfaatkan momen-momen atau bukan momen ya, memanfaatkan situasi ini untuk banyak mengikuti lomba. Lomba itu diselenggarakan secara baik secara daring mungkin ya. Ada juga yang offline waktu beberapa lomba yang kemarin. Dan itu saya sangat bangga sekali mahasiswa-mahasiswa yang bekerja sama seperti itu. Jadi ada event lomba, kadang-kadang saya sebagai koordinator program studi menginformasikan ke mahasiswa atau ke dosen dan mahasiswa bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi itu yang sangat saya syukuri di sini dan bangga dengan adik-adik C-Force yang mengambil peluang-peluang itu. Jadi kalau berbicara prestasi, lomba-lomba itu kan banyak yang diselenggarakan, baik yang universitas maupun dari kementerian, itu juga kita usahakan kita bisa berpartisipasi, dan sebenarnya yang menjadi motivasi kan pengalaman, itu yang kami selalu tekankan, khususnya saya di program studi bersama Bapak Ibu dosennya itu kita menekankan mencari pengalaman. Itu juara itu atau prestasi itu sebenarnya bonus. Namun itu kita berbangga sekali banyak ya, dan prestasi-prestasi itu kita selalu apresiasi dengan mungkin apresiasi kecil ya, kita selalu pajang ya nama-nama teman-temannya C-Force yang berprestasi itu dalam website kita, dalam media informasi yang kita miliki. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi kita, sehingga harapannya bisa memotivasi teman-teman yang lainnya untuk ikut berprestasi ataupun mencari pengalaman melalui lomba-lomba yang ada ya. Itu seperti itu adik dan Sobat Infinity ya. Oke. Nah, walaupun dibilang prodi baru ataupun masih baru, prodi sistem informasi ini sudah banyak sekali prestasi yang sudah didapat dari prodi sistem informasi. Tentu saja itu bisa dijadikan sebagai acuan nantinya bagi yang ingin menjadi ataupun bergabung di program studi sistem informasi. Itu bisa dijadikan acuan, karena tentu saja sangat bangga tentunya ketika kita sudah meraih sebuah prestasi, apalagi itu untuk prodi gitu. Tentunya dari prodi pun juga bangga. Oke, itu sangat bagus. Nah, sekarang saya masih ingin bertanya seputar mahasiswa. Menurut dari pengalaman Bapak, apakah ada mahasiswa yang bikin Bapak terkesan? Jangan sebut nama dulu Bapak. Hanya sesuatu yang membuat Bapak itu terkesan oleh mahasiswa tersebut.
agar untuk Sobat Infinity juga penasaran siapa sih sebenarnya orang tersebut. Mungkin bisa disampaikan Pak, siapa sih? Oke, untuk yang berkesan saya kira saya sebagai staf dosen maupun sebagai dan menjadi koordinator program studi di sini, kira-kira saya bisa mengelompokkan mahasiswa yang membuat berkesan gitu. Jadi kalau saya memandang itu mahasiswa itu kan ada beberapa tipe sebenarnya. Ada tipe yang sangat semangat gitu ya, sangat semangat mengembangkan dirinya gitu ya, semangat belajar karena kesempatan selalu diambil. Jadi kita hanya perlu menyampaikan saja, tapi mereka sudah lebih semangat dulu, terus sangat disambut gitu ya. Itu ada kelompok seperti itu mahasiswanya. Ada juga kelompok yang biasa saja gitu ya. Biasa saja itu kalau misalkan disampaikan mungkin dengan beberapa hal bisa dibilang tanda kutip ada iming-iming, mungkin mereka akan bersemangat. Kelompok seperti itu. Dan ada juga yang kelompok yang mungkin kira-kira bisa dibilang pasif ya. Jadi pasif, apapun yang diberikan tidak begitu berpengaruh, jadi tidak akan bergerak. Jadi ada tiga kelompok mahasiswa sebenarnya kalau dari saya yang membuat saya berkesan, dan khususnya kalau misalkan sebagai koordinator program studi kan memang begitu ya. Jadi kita berusaha untuk bisa bersama-sama menggerakkan dari baik mahasiswa maupun dosen, tapi tentunya kembali ke mahasiswa kan pilihannya ya. Di mungkin saya sebut begitu ya, 3 kelompok seperti itu. Jadi itu bahkan tiga itu yang membuat saya berkesan, tapi 2 ya lebih membuat berkesan. Kalau saya kelompokkan jadi 3, tapi 2 yang membuat saya berkesan lah, yang sangat bersemangat ya, dan yang pasif. Jadi menjadi tantangan bagi kami di program studi yang bagaimana mengubah yang pasif ini agar bisa ikut bersemangat. Nah, itu yang mungkin ada beberapa hal yang perlu trik-triknya gitu, kira-kira. Oh iya, benar-benar. Memang karakter orang itu memang banyak dan beda-beda. Itu bermacam-macam tergabung dalam satu tempat, itu di perkuliahan ataupun di program studi. Memang seperti itu. Tergantung juga dengan masing-masing karakter orang itu, setiap orang itu seperti apa karakternya. Kita juga tidak bisa menyamakan menjadi satu gitu, karena memang setiap orang juga memiliki karakter yang berbeda. Oke, jadi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Arbi, sangat menarik. Sekarang kita lanjut ke topik ini Pak. Kemarin ketika bersama Pak Wiguna sudah memberitahukan terkait fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di lingkungan jurusan Teknik Informatika. Mungkin ada fasilitas yang hanya dimiliki oleh Prodi Sistem Informasi, atau mungkin bisa jelaskan semua fasilitas yang ditawarkan oleh Prodi Sistem Informasi. Siapa tahu dari Sobat Infinity ada yang penasaran dari fasilitas tersebut yang digunakan untuk menunjang perkuliahan nantinya. Bisa disampaikan, Pak? Baik, Sobat Infinity ya, yang memiliki minat untuk bergabung, atau yang mahasiswa yang sudah bergabung mungkin ada belum banyak yang memanfaatkan fasilitas yang kita kelola gitu ya. Iya. Ini, kalau berbicara fasilitas, dari saya mungkin ingin menyampaikan satu konsep yang kita anut di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya di Fakultas Teknik dan Kejuruan, itu kita menyebutnya sebagai resource sharing ya. Resource sharing itu artinya kita memanfaatkan fasilitas itu dalam berbagi. Jadi kita berusaha mengoptimalkan apa yang kita miliki. Misalkan saja ruangan kalau bicara fasilitas fisik seperti itu, ruangan ataupun gedung itu kita sharing. Artinya kita memanfaatkan itu, jangan sampai ada ruangan yang seharusnya bisa kita manfaatkan tapi tidak termanfaatkan. Itu kan sangat sayang sekali. Jadi kita sharing seperti itu. Misalkan ada ruang pertemuan, ruang seminar seperti itu, kita sharing. Termasuk misalkan ada mungkin adik-adik kalau misalkan nanti sudah bergabung atau misalkan intip-intip, silahkan. Fasilitas yang kita miliki itu laboratorium juga, walaupun kita punya,
secara spesifik satu laboratorium, tapi kita juga ada laboratorium yang sifatnya sharing, dengan prodi-prodi yang serumpun. Kita ada prodi serumpun yang saya maksud adalah ilmu komputer, kemudian sistem informasi, pendidikan teknik informatika, kemudian ada manajemen informatika, jadi kita sharing labnya. Kemudian berbicara lab, kemudian gini, fasilitas lain yang disediakan oleh, itu kan tadi fasilitas yang mungkin ada di fakultas dan disediakan oleh fakultas ya. Nah, kalau yang fasilitas yang di level universitas itu juga banyak sekali ya. Jadi mulai dari unit-unit, dari unit UPTTK salah satu fasilitasnya, kemudian ada perpustakaan, ada bimbingan konseling, unit kesehatan, fasilitas olahraga, itu sifatnya sharing ya. Jadi dimanfaatkan oleh tidak hanya di program studi sistem informasi, tapi di program studi lainnya. Itu kita bisa manfaatkan. Ada gedung, itu fasilitas fisik ya, gedung kuliah umum dan seterusnya itu. Nah, kemudian kalau fasilitas berbasis TIK, nah ini berbicara khusus TIK, ya, apalagi keadaan pandemi saat ini sangat vital, gitu ya, sangat vital perannya ya, fasilitas dari TIK. Jadi kita di program sistem informasi itu memanfaatkan fasilitas yang dimiliki lembaga untuk proses pembelajaran, dari perencanaan sampai evaluasi. Terakhir itu kita memanfaatkan teknologi informasi atau sistem atau aplikasi yang disediakan oleh UPTTK ya. Jadi ada SIAK, itu kan fasilitasnya. Kemudian kita merencanakan perkuliahan di sana, kemudian nanti evaluasi atau hasilnya disampaikan di SIAK juga. Kemudian ada e-learning, kita memanfaatkan e-learning Undiksa, jadi e-learning yang sudah disediakan oleh lembaga, kita manfaatkan fasilitas itu. Jadi dosen dan mahasiswa sharing, jadi bertemu di LMS, Learning Management System yang disediakan oleh Undiksa. Selain memanfaatkan fasilitas yang memang disediakan juga oleh difasilitasi juga oleh Undiksa melalui misalkan Google Classroom. Kita ada kerjasama dengan Google juga, sehingga dengan memanfaatkan akun yang dimiliki oleh baik dosen maupun mahasiswa, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sana dengan lebih leluasa gitu ya, karena kita sudah kerjasama. Kemudian fasilitas lain itu sistem yang dikembangkan oleh UPTTK sangat banyak sekali. Jadi baik dari untuk dosen, mahasiswa dan yang lainnya sangat vital sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk mencari referensi. Kalau misalkan berbicara perpustakaan kan biasanya terpikir itu gedung fisik gitu ya, gedung perpustakaan gitu. Tapi ini selain gedung perpustakaan terpusat yang kita miliki, kita juga memanfaatkan sistem yang dimiliki oleh ini, yang dimana kita bisa memanfaatkan untuk mencari sumber-sumber referensi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itu, adik. Kemudian itu kan dari gini ya, mungkin dari universitas, dari fakultas, dari program studi sendiri. Untuk yang fasilitas fisik dan TI seperti itu kan kita memanfaatkan sharing atau memanfaatkan fasilitas dari universitas. Kalau secara secara prodi yang kita, khususnya saya bisa kelola, itu adalah untuk media informasi yang kita miliki. Jadi kita segala macam informasi yang berguna, yang tentunya berguna untuk semua sivitas akademika, khususnya mahasiswa sistem informasi dan dosennya, itu kita selalu manfaatkan media informasi yang kita miliki, yaitu websitenya, kemudian ada Instagramnya, kemudian ada Facebooknya, kita manfaatkan seperti itu. Selain grup-grup WA gitu ya. Kemudian kita juga mungkin adik-adik ketika mulai masuk, kita di program studi juga menugaskan gitu ya, menugaskan atau istilahnya itu memiliki adik-adik ketika baru masuk sudah memiliki atau ditemani nanti sampai lulus oleh seorang pembimbing kita sebut pembimbing akademik. Jadi jangan khawatir, di fasilitasnya
baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya adalah yang non fisik seperti bimbingan itu kita selalu temani, sehingga adik-adik yang sedang kuliah ataupun yang belum memanfaatkan atau yang belum mengoptimalkan pemanfaatan itu disilahkan, atau yang ingin tahu atau ingin bergabung ya. Nah, seperti itulah fasilitas yang kita miliki yang baik yang dikelola secara prodi maupun yang disediakan oleh universitas maupun di fakultas. Saya kira seperti itu Sobat Infinity. Oke. Itu dari dia fasilitas-fasilitas yang sudah disampaikan dari Pak Ardwi, sangat menarik bila saya lihat ada sistem sharing ataupun tidak hanya fasilitas fisik, melainkan adapun fasilitas non fisik yang bisa gunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Itu fasilitas-fasilitas yang ada di prodi sistem informasi ataupun fasilitas yang disediakan oleh lembaga itu bisa dimanfaatkan dengan baik bagi mahasiswa tentunya, dan tentunya dijaga ya Pak. Untuk fasilitas-fasilitas itu sudah disediakan dari lembaga, kita harus bisa juga menjaga agar bisa lebih bermanfaat bagi kita. Nah, selanjutnya, saya akan lanjut mengenai prodi. Selain profil lulusan yang sudah tadi Bapak sampaikan, apakah ada alasan lain yang bisa Bapak sampaikan kenapa harus memilih prodi sistem informasi? Mungkin ditinjau dari manfaat ataupun kedepannya bagaimana. Kenapa sih kita harus bergabung di prodi sistem informasi? Mungkin bisa disampaikan Bapak. Oke. Program studi sistem informasi ini mungkin menjadi penengah, gitu ya. Menjadi penengah. Jadi banyak teknologi, mungkin sobat Infinity juga merasakan gitu ya, banyak teknologi, banyak fasilitas khususnya berkaitan dengan teknologi yang tersedia saat ini, baik yang sobat Infinity gunakan, bermanfaatkan gitu ya. Cuman banyak juga fasilitas yang sudah ada itu belum sesuai dengan tujuannya atau misalkan keinginan yang Sobat Infinity harapkan gitu ya. Jadi saya ingin aplikasi atau teknologi yang seperti apa, cuman banyak yang masih belum optimal gitu ya, belum memenuhi apa yang menjadi keinginan Sobat Infinity. Atau misalkan kalau berbicara tadi ketiga hal itu ya, yang belum sesuai, jadi teknologi yang ada belum dikembangkan, belum sesuai dengan kebutuhan organisasi atau masyarakat gitu ya. Atau banyak teknologi yang digunakan tapi belum optimal. Nah, kami di program studi sistem informasi menawarkan bagaimana meminimalkan kejadian itu. Jadi bagaimana kalau kita berbicara teknologi bukan canggihnya, bukan barunya, tapi berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jadi di sanalah kita mengambil peran bagaimana ketika misalkan ada requirement atau kebutuhan dari organisasi atau dari masyarakat atau dari pengguna, kita tidak menawarkan selalu yang terbaru, bukan, tapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bila adik-adik berpikiran mengambil peran itu, nah, program studi sistem informasi tepatlah pilihan kalian. Jadi kalau misalkan ingin menjadi penengah ya, jadi ingin mungkin punya kekhawatiran yang sama dengan kami, ternyata banyak teknologi yang selesai dibangun dengan biaya yang mahal gitu ya, lama gitu, budget yang besar, bahkan melebihi budget yang dimiliki, ujung-ujungnya tidak dimanfaatkan. Kan banyak yang seperti itu. Nah, kita berusaha mengambil peran agar hal itu menjadi minimal ya, atau bahkan tidak ada. Kira-kira seperti itu. Jadi adik-adik silakan mungkin mulai berpikir ya, apakah benar seperti itu yang terjadi di lapangan, misalkan mungkin ya kita bisa lihat aplikasi spesifik mungkin atau aplikasi yang digunakan oleh masyarakat umum atau sistem yang digunakan masyarakat umum yang seperti itu ada. Nah, itu yang kita berusaha nanti ke depan bisa ambil peran untuk meminimalisir itu. Kira-kira
kira seperti itu, Sobat Infinity. Oke, itu tadi ya sudah disampaikan ya oleh Bapak. Bagus, memang benar juga apa yang dibilang oleh Bapak. Dan memang benar juga lebih ke ke pemanfaatan nantinya di lapangan, lebih di manfaat nyata gitu, lebih ke nanti implementasinya di lapangan. Nah, sekarang yang terakhir nih Pak, yang sebagai penutup lah istilahnya, mungkin dari Bapak bisa memberikan saran ataupun motivasi sebagai penyemangat untuk calon mahasiswa yang ingin bergabung di Prodi Sistem Informasi, ataupun bisa berikan kepada mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah di Prodi Sistem Informasi agar mereka semakin bersemangat untuk melaksanakan perkuliahan. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Oke, baik Deva ya, dan Sobat Infinity. Bagi adik-adik yang sedang mencari ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau di perguruan tinggi, mungkin saat ini sedang galau gitu ya, mencari program ingin belajar atau mendalami sesuatu gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya khususnya itu menyampaikan, sebenarnya itu kembali ke adik-adik calon mahasiswa, menemukan jati diri atau menemukan sesuatu yang pilihan itu memang tidak mudah. Tapi saya bisa sampaikan gini, agar tidak salah gitu ya, agar tidak salah jalur gitu ya. Jadi di program sistem informasi itu ada 3 hal seperti yang tadi sampaikan. Artinya bagi adik-adik yang punya minat yang utama, karena setelah minat nanti kita belajar bersama-sama di program studi ini. Jadi minatnya adalah belajar teknologi, punya minat belajar teknologi, atau kemudian punya minat belajar manajemen, punya minat belajar bisnis atau organisasi. Kalau punya minat di 3 bidang itu, 3 hal itu, adik-adik bisa bergabung di kami di program Sistem Informasi. Jadi jangan juga berpikir mencari program, karena ada juga yang berpikir mencari program studi sistem informasi agar tidak belajar pemrograman. Itu salah ya. Jadi sistem informasi juga belajar pemrograman. Ya pastinya. Ya, kemudian di program studi sistem informasi juga belajar manajemen. Jadi kalau misalkan adik suka di pemrograman tapi tidak suka di manajemen, belajar organisasi, berarti adik tidak tepat juga di program studi sistem informasi. Tapi ketika adik misalkan belajar tentang bisnis atau manajemen tapi tidak suka teknologinya, juga tidak tepat di program studi sistem informasi. Jadi kalau adik-adik punya minat ketiganya, saya sarankan tepat berada di program studi sistem informasi. Jadi agar tidak salah pilih ya. Jadi menghindari sesuatu yang ternyata ada di dalamnya, itu kan sangat sayang sekali. Kemudian bagi adik-adik yang SIPOS yang sedang kuliah di sistem informasi ya, sering disampaikan bahwa belajar di perguruan tinggi, khususnya di program studi sistem informasi ini, kita mengembangkan atau menganut paham atau metode pembelajaran student centered learning ya, SCL. Jadi student dalam hal ini mahasiswa. Jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Jadi semua itu berawal dari adik-adik. Kita di program studi melalui dosen-dosen yang ada itu fasilitator gitu. Apa yang adik-adik pelajari, apa yang adik dapatkan itu semua bergantung ke adik-adik sendiri. Jadi kita hanya memberikan informasi, kemudian mendorong, kemudian memfasilitasi, membantu gitu ya. Apa yang ingin adik-adik pelajari khususnya bidang sistem informasi. Semua itu tidak akan bisa jalan kalau di diri adik masing-masing itu tidak ada itu, tidak keinginan belajar tidak ada, kami juga tidak bisa memaksa jadinya, karena semua itu kembali ya ke adik-adik dengan
SCL ini. Jadi di program studi sistem informasi kita pembelajaran, apalagi saat ini yang semuanya daring, itu bukan lagi sifatnya kuliah yang isinya 2 jam, 3 jam itu dari dosen ke mahasiswa. Jadi bukan ngajar dengan slide kemudian adik-adik harus mendengarkan, bukan lagi seperti itu. Jadi kita seperti yang tadi saya sampaikan, SCL ya salah satunya berbasis proyek, berbasis kasus, berbasis masalah, kemudian membentuk kelompok, menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang diberikan oleh dosennya. Dengan itu harapannya adik-adik bisa memenuhi capaian pembelajaran atau sesuatu yang harusnya didapatkan ketika belajar di program studi sistem informasi. Dan itu tidak akan bisa tercapai kalau misalkan tidak ada niatan atau tidak ada usaha dari adik-adik. Itu sebuah siklus juga. Kalau misalkan dosennya bersemangat, harapannya mahasiswanya bersemangat. Begitu juga sebaliknya, mahasiswanya bersemangat, dosennya juga akan bersemangat untuk bisa memfasilitasi apa yang diinginkan oleh mahasiswa untuk bisa sama-sama mendapatkan pembelajaran ya, selama kuliah di sistem informasi. Kira-kira seperti itu Sobat Infinity, khususnya ya adik-adik mahasiswa sistem informasi yang sedang menempuh kuliah di sistem informasi seperti itu. Jadi jangan berpikir untuk bersifat menunggu. Kalau menunggu tentunya tidak akan dapat banyak. Jadi ubah paradigmanya, mari sama-sama mencari. Tentunya mencari dalam track sistem informasi, jadi yang berkaitan dengan bidang sistem informasi yang difasilitasi oleh dosen-dosennya di masing-masing mata kuliah, atau difasilitasi oleh program studinya dan program studi dan khususnya koordinator program studi dan pembimbing akademiknya. Jadi jangan sampai lepas dari pembimbing akademiknya. Jadi kalau saya sendiri selalu menyampaikan kalau pembimbing akademik itu seperti orang tua di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai orang tua. Segala permasalahan akademik silakan sampaikan ke sana, ke bimbingan gitu ya, sampaikan ingin seperti apa, difasilitasi oleh pembimbing akademik. Saya di koordinator program studi hanya bertugas sebagai ketua RT gitu ya. Jadi dan banyak kepala keluarga gitu kan. Tapi informasi atau apa itu kembali dari keluarga. Kemudian ini juga mungkin satu pesan lagi untuk adik-adik yang sedang kuliah di program studi sistem informasi, SIFORS gitu ya. Kita atau saya dan kami di program studi melalui dosen-dosen dengan pembimbing akademik, kita sangat bersemangat sekali, sangat mendorong adik-adik bisa memanfaatkan program-program yang ada atau ditawarkan baik oleh kementerian maupun universitas ataupun program studi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi banyak program yang khususnya saat ini yang sedang ditawarkan. Nah itu silakan dimanfaatkan, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena kalau berbicara kuliah, kalau mengandalkan kalau dulu kuliah pulang, kalau sekarang mungkin kuliah rebahan ya, kuliah rebahan gitu ya. Karena kuliahnya di rumah. Ya, jangan hanya rebahan saja, kemudian mendengarkan saja, tapi cari pengalaman keluar. Manfaatkan program-program itu. Pelajari, kalau tidak paham, kalau tertarik sedikit tapi tidak paham, segera tanyakan. Jangan pasif, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadilah pribadi yang aktif untuk bisa menyerap atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau program-program yang ada. Semua bergantung kepada adik-adik sendiri. Jadi kita mendorong, kalau yang didorong tidak mau, ya tetap tidak berhasil gitu ya. Tapi kalau didorong mau, nah kita berkolaborasi. Jadi saat ini tidak ada yang berhasil kalau sendiri. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, kami di program studi mendorong, memfasilitasi, memberikan informasi apa yang kesempatan-kesempatan yang ada, silakan dimanfaatkan. Jadi ini cukup ini ya, saya bersemangat untuk bagaimana mengubah 3 kelompok tadi ya, agar menjadi kelompok, mudah-mudahan bisa jadi satu kelompok yang bersemangat. Tidak lagi ada 3 kelompok tadi ya, jadi minimal ada 2 lah,
kelompok yang aktif dan kelompok yang didorong sedikit mau. Jangan sampai ada kelompok apatis, jangan seperti itu ya. Saya kira dan Sobat Infinity. Ya, kalau bisa semua jadi satu kelompok biar semuanya aktif gitu. Nah, itu tadi motivasi yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi ini sangat banyak tentunya. Jadi Sobat Infinity semua itu dijadikan sebagai acuan nantinya dalam perkuliahan gitu. Agar tidak seperti yang Pak Arwi bilang hanya kuliah aja gitu. Mulailah untuk mencari pengalaman waktu kuliah dan aktif seperti mengikuti perlombaan ataupun sejenisnya gitu. Biar tidak monoton kuliahnya, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi itu tadi pertanyaan terakhir dari saya ya Pak. Sebelumnya saya terima kasih saya ucapkan mewakili Sobat Infinity terkait saran ataupun motivasi yang sudah Bapak berikan barusan yang sangat banyak juga. Seru sekali perbincangan kita kali ini bersama Pak Arwi selaku koordinator program studi Sistem Informasi. Dan sayang sekali untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber kita di episode podcast pengenalan prodi Sistem Informasi di bagian pertama ini. Nah, di episode berikutnya kita akan masih membahas tentang program studi yang ada di lingkungan jurusan Teknik Informatika. Nah, penasaran kan? Di episode berikutnya kita akan membahas program studi apa? Nah, tetap ditunggu di episode berikutnya di podcast HMJ Teknik Informatika. Nah, tidak bosan juga saya ingatkan untuk Sobat Infinity dan para pendengar, jangan lupa untuk subscribe jika kalian menonton melalui YouTube channel kami, dan follow jika kalian mendengar melalui IGTV ataupun Spotify agar tidak ketinggalan informasi terupdate seputar jurusan Teknik Informatika tentunya. Jadi untuk Bapak, terima kasih saya ucapkan karena sudah menyempatkan hadir. Mungkin ada kata-kata terakhir nih Pak sebelum kita tutup podcast kali ini. Oke, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada HMJ Teknik Informatika yang sudah memiliki inisiatif merancang program ini. Jadi ini program yang sangat bagus sekali ya. Jadi perkembangan teknologi saat ini kita manfaatkan apa yang untuk bisa menyebarkan kebaikan, gitu ya. Menyebarkan informasi yang berguna bagi yang membutuhkan atau kita semua di sini ya. Nah, kemudian terima kasih kepada Deva ya, apa yang sudah mungkin tadi sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan akhirnya kita bisa sharing, jadi bisa bercerita dengan lebih terstruktur. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada adik-adik kru ya yang bertugas ya, yang di belakang layar ya, yang sebelumnya menghubungi saya, dan ada Angri ya, dan teman-teman yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan program ini terus bisa berlanjut sehingga semakin banyak informasi yang kita bisa bagikan ke masyarakat, khususnya mungkin yang sedang galau mencari informasi program studi, khususnya kalau di sini pada kesempatan ini adalah dibahas tentang program studi Sistem Informasi. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan mungkin jika ada sesuatu yang bisa dibahas berkaitan dengan topik-topik spesifik mungkin terkait dengan sistem informasi, kita bisa ngobrol lagi ya di kesempatan yang lain. Terima kasih Deva dan teman-teman yang bertugas di program podcast HMJ Teknik Informatika ini. Ya. Oke, terima kasih. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan mohon maaf apabila mungkin dari saya ada kesalahan kata dari awal hingga saat ini. Sekali lagi saya terima kasih saya ucapkan pada seluruh pendengar Sobat Infinity karena masih setia mendengar hingga detik ini. Nah, seperti biasa sebelum kita mengakhiri podcast kita
melakukan jargon dari jurusan Teknik Informatika sebagai penutup podcast. Nah, saya hitung dari 1, 2, 3, apabila saya mengatakan TI, saya bersama-sama menjawab Go Teknologi. Kita mulai, 1, 2, 3. TI, Go Teknologi. Nah, saya Deva pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.